Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatus Soleha di channel Ungu Film. Kita break bentar dulu ya dari Mbak Kun. Sekarang gue mau bahas film yang kemarin rame banget dibahas, yaitu Hello Ghost versi Indonesia. Nah, tapi kita mau bawain yang versi aslinya dulu deh, yang asalnya dari Korea Selatan. Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai dari seorang pria yatim piatu bernama Sangman yang sangat sedih karena kesepian. Sama mas. Saking gak kuatnya, dia berniat COD mandiri berkali-kali tapi selalu aja gagal. Dari minum obat sampai lompat dari jembatan, pasti ada aja yang nolongin dan bawa dia ke rumah sakit. Dan inilah Hello Ghost. Sangman tersadar di rumah sakit dan mendapati seorang pria yang sedang merokok. Kita sebut aja Pak Tarno ya. Dia pun mengingatkan dan mengambil rokok itu dari tangannya. Malah dia yang ditegur sama suster. Berarti bapak yang di sebelahnya tadi hantu dong. Sangman lanjut diperiksa oleh dokter psikiater karena diduga mengalami gangguan psikis akibat sering COD mandiri. Selain Pak Tarno muncul di sampingnya, Sangman juga mendengar tangisan seorang wanita yang berasal dari dalam lemari dokter. Kita sebut saja Bu Tarni. Dia marah-marah ke dokter karena menyakiti Bu Tarni, padahal aslinya nggak ada siapapun di sana. Yaelah, ternyata Bu Tarni hantu. Malam harinya, Sangman terbangun untuk pergi ke toilet. Di meja resepsionis, dia ngelihat sosok kakek-kakek yang kita sebut saja Pak Tukinem ya, yang menjahili seorang perawat. Kepala Pak Tukinem yang gak normal sudah menandakan kalau dia adalah hantu. Ditambah Pak Tarno dan Bu Tarni yang datang dan ikutan mengganggu Sangman sampai akhirnya pingsan di kamarnya. Sangman terbangun saat dokter datang. Dia ngelihat sosok hantu anak yang lagi main di kasur dengan 3 hantu lainnya. Kita sebut saja Dek Tono. Dirasa kesehatan Sangman sudah membaik, dia balik ke rumah dengan naik bis umum. Tapi sebelum pulang, Sangman sempat mengunjungi seorang peramal biar keempat hantu ini gak ngikutin lagi. Lah, peramalnya malah ngasih solusi untuk membantu mewujudkan keinginan mereka. Bener tuh, Sangman mulai kesurupan keempat hantu itu secara bergantian. Dari minum bir, makan-makan manis, sebat, hingga menghadiri pertemuan dengan ibu-ibu. Gaya hidup yang mendadak ngaco begitu langsung bikin Sangman tepar di esok harinya. Dia ngamuk-ngamuk pada keempat hantu itu yang bikin mereka marah sampai AC apartemennya jadi dingin kayak kutub selatan. Sangman balik lagi ke tukang peramal. Karena gak dikasih solusi lain, akhirnya dia pasrah dan mewujudkan satu-satu keinginan keempat hantu itu. Pertama, Pak Tukinem pengen kamera. Oke, Sangman ngajak Pak Tukinem ke toko kamera. Keliling kesana kemari, ternyata gak ada kamera yang cocok. Ternyata kamera yang dicari Pak Tukinem ini disimpan oleh seorang polisi. Sangman pergi ke kantor polisi, lalu tubuhnya dipakai sama Pak Tukinem untuk meminta kameranya dikembalikan. Ditempel mulu polisinya biar Sangman bisa dapetin kameranya, tapi malah berakhir di penjara karena mengganggu kerja si polisi. Suatu ketika saat istrinya si polisi datang, Pak Tukinem yang pakai tubuhnya Sangman mulai manas-manasin kalau si polisi punya istri simpenan. Barulah si polisi ngasih kamera yang diminta Pak Tukinem dan dibebasin dari penjara. Setelah mendapat kamera, Pak Tukinem meminta pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan sahabat lamanya bernama Ku Pansu. Cuma karena wujudnya Sangman, jadi Pansu ini agak heran sama pemuda satu ini. Di tengah makan sambil minum-minum, Sangman malah kepincut sama suster cantik bernama Yunso. Ya karena Pak Tukinem ini pinter banget ngegombal, dia bantuin Sangman biar mereka bisa kencan. BTW, kamera milik Pak Tukinem diberikan kepada Pansu. Lanjut, Sangman menuruti keinginan Dek Tono yang ingin menonton film kartun di bioskop. Kebetulan banget dia ketemu Yunso bersama salah satu pasiennya untuk menonton film. Abis nonton film, Dek Tono minta dibelikan mainan robot. Gak cuma itu, bocah ini juga masuk ke tubuh Sangman untuk minta permen dari pasiennya Yunso. Karena dianggap aneh, Yunso ngajak pasiennya pergi untuk makan mie kacang hitam. Sangman yang masih dimasuki arwah Dek Tono bisa sanggup makan sampai bermangkok-mangkok. Kelar makan, dia ngelihat ada semacam permainan dengan hadiah permen berbentuk ikan. Anak pasien Yunso gagal menangin hadiahnya, tapi Sangman dengan mudahnya dapat jackpot permen ikan raksasa. Sangman hendak memberikan permennya pada anak pasiennya Yunso, tapi Dek Tono gak ngizinin dan pengen makan permen itu sampai puas. Fix diabetes tuh kayaknya. Selanjutnya Pak Tarno ngajakin Sangman untuk mencuri mobil yang dia inginkan di tempat penampungan mobil. Dia ngelihat pemilik tempat yang mabok, kita sebut saja Pak Dono, mengira Sangman sudah merebut istrinya. Jadilah Sangman dikejar-kejar mobil sampai ke jalanan.
Dia memberanikan diri untuk membuat kesepakatan pada Pak Dono dan berjanji akan bikin istrinya kembali padanya dengan imbalan sebuah mobil. Misi Sangman bersama Pak Tarno dimulai. Mereka mengikuti istrinya Pak Dono sampai ke rumah sakit. Rupanya, istrinya Pak Dono ini punya kanker paru-paru dalam kondisi hamidun. Mendengar kabar ini, Sangman langsung lapor ke Pak Dono. Beliau jadi merasa bersalah dan akhirnya pulang ke rumah. Sesuai janji, mobil keinginan Pak Tarno jadi milik Sangman. Sangman dan si bapak jalan-jalan ke pantai. Pak Tarno ngasih tahu tentang arti pentingnya sebuah keluarga, lalu ngajarin Sangman untuk berenang. Mereka bersenang-senang di pantai, mengingat ini pertama kalinya Sangman healing. Aduh kok gue jadi pengen ya, buset. Beberapa hari kemudian, Sangman belanja DVD film kartun sebagai hadiah untuk Yunso. Dia nyebat di mobil dan buang putung rokok sembarangan. BTW Pak Tarno ini cerita kalau dulu dia wassalam karena kecelakaan. Nggak lama polisi datang dan ngasih tilang ke Sangman karena membuang putung rokok sembarangan dan nggak punya SIM. Akibatnya, Sangman ditahan di kantor polisi. Pak Tarno ngajak debat sama Sangman dan itu bikin polisi di sana merasa aneh. Mereka meminta Sangman untuk menghubungi wali atau keluarganya, tapi Sangman sudah hidup sendiri sejak kecil. Akhirnya, Sangman menghubungi Yunso untuk menjemputnya. Tanpa dia sadari, Sangman curhat soal kehidupannya yang menyedihkan dan kepengen nikah. Itu semua didengerin sama Yunso yang baru datang. Nah, ini nih yang bikin hati Yunso jadi luluh. Yunso nganterin Sangman sampai ke apartemen. Dia ngasih permen ke Sangman, lalu Sangman juga ngasih sebuah kotak DVD. Sebagai cowok yang gak peka, Sangman disuruh Pak Tarno untuk bawain DVD-nya itu sampai ke rumah Yunso. Jadilah dia gantian ngantar Yunso naik bis. Mulai saling suka nih. Yang terakhir, Bu Tarni ingin memasak untuk makan malam bersama dengan Yunso. Jadinya Sangman dan Bu Tarni pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan ayahnya Yunso. Beliau mengira Sangman dan Yunso ini akan segera menikah, tapi Yunso malah ngusir ayahnya untuk pergi ke kamar. Sangman menegur sikap Yunso tapi malah dikira ikut campur sama urusannya. Yunso pun marah dan pergi meninggalkan Sangman. Setelah menjual barang-barang bekas di apartemen Sangman, malam harinya dia didatangi ayahnya Yunso yang ingin menyampaikan pesan kepada Yunso. Rupanya beliau telah wassalam dan Sangman segera menyampaikan pesan terakhir ayahnya Yunso. Karena masih berduka, Yunso pergi keluar dan diajak ngobrol sama Pansu yang juga teman almarhum bapaknya. Beliau menitipkan kamera pada Yunso untuk dikembalikan pada Sangman. Tibalah saatnya Sangman mengajak si ibu untuk belanja makan malam. Setelah belanja dan masa makan malam, kebetulan Yunso datang untuk memberikan kamera milik si kakek. Ya udah, sekalian aja Yunso diajak makan malam. Sangman memberitahu kalau ayahnya Yunso ngasih hadiah di tempat pertemuan mereka. Mengingat Yunso masih berduka atas kematian ayahnya, dia enggan ngomongin soal itu dan memutuskan untuk pulang. Lalu karena tadi Sangman ngobrol sama Yunso dengan 4 sosok yang berbeda, itu bikin dia merenung dan membuatnya bingung dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai Sangman mengusir keempat hantu itu dari kehidupannya. Paginya, kehidupan Sangman kembali sepi. Keempat hantu itu telah pergi dari rumah Sangman. Dia mulai merenungi masa-masa indahnya saat jalan bareng Yunso. Sementara itu di rumah sakit, Yunso pergi ke tempat yang dimaksud sama Sangman. Dia langsung nangis setelah ngelihat selimut kenangan dari ayahnya dan hadiah sepatu untuknya. Nah kan nyesel kan udah galak sama bapak sendiri. Siang itu, Sangman menemui Yunso untuk ngajak makan siang bersama. Mereka pun sedikit mengobrol soal kemarin. Ya sambil PDKT tipis-tipis lah ya. Saat Yunso makan kimbap, dia jadi heran kenapa isi kimbapnya ada daun seledri. Pas dijelasin kalau ibunya suka pakai seledri, Sangman baru ingat semuanya. Selama ini Sangman baru sadar kalau keempat hantu yang mengganggunya adalah keluarganya sendiri. Semua keinginan mereka adalah janji Sangman pada mereka yang belum terwujud. Dan ternyata, dulu Sangman mengalami kecelakaan saat masih kecil. Satu keluarganya wassalam kecuali dia. Akibat syok berat, Sangman mengalami amnesia sampai lupa sama keluarganya sendiri. Dia langsung pulang ke rumah dan memanggil arwah keluarganya yang pergi tanpa memberitahu masa lalunya. Sampai akhirnya arwah keluarganya mulai muncul satu persatu. Mereka menasehati Sangman untuk terus hidup dan meraih kebahagiaannya sendiri. Di akhir cerita, Sangman mengambil foto untuk terakhir kalinya bersama keluarganya. Walau tak terlihat di foto, tapi mereka selalu ada di samping Sangman. Bahkan sampai Sangman lulus dan menikah dan mempunyai anak dengan Yunso. Ya begitulah cerita film Hello Ghost. Ini mah bukannya serem ya, tapi malah isinya bawang. Emang suka bikin nangis film-film Korea Selatan macam gini ya? Gimana menurut kalian? Apakah ikutan nangis atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, walau hidup ini kadang berat, tapi tetap semangat ya. Selalu syukuri apa yang ada saat ini. Oke, kesepian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.